Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisah ini adalah kisah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan pengemis Yahudi buta. Pada zaman dahulu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memimpin kota Madinah menjadi tempat yang sangat ramai. Penduduknya kian bertambah banyak dan sering dikunjungi oleh berbagai tempat. Kaum muslimin pun hidup dalam kedamaian dalam naungan Islam. Para pedagang pun jujur dalam berniaga. Dikisahkanlah hidup seorang pengemis buta yang biasa duduk di pasar di sudut kota Madinah. Pengemis itu selalu aja mencela, mengejek, bahkan fitnah Rasulullah SAW setiap harinya. Bahkan para sahabat Rasulullah SAW pun geram dengan tingkah pengemis buta itu yang kerap kali menustakan Nabi Muhammad SAW. Apakah orang-orang tidak tahu Muhammad itu pembohong, tukang sihir, dan dapat menipu orang banyak dengan kata-katanya? Orang yang haus kekuasaan, kurang ajar si Muhammad itu, ucap pengemis buta itu dengan nada yang kesal. Di saat pengemis buta itu terus aja mencerca kata-kata kotor terhadap Rasulullah SAW, tiba-tiba datanglah Rasulullah SAW dengan memberikannya uang 2 dinar emas kepada pengemis buta itu. Bahkan sahabat Nabi pun terheran-heran dengan kebaikan Rasulullah Muhammad SAW kepada orang yang telah membencinya. Pengemis buta itu pun sontak kaget dan terheran-heran karena telah diberikannya 2 dinar emas pada dirinya. Sebab belum pernah ada dalam hidupnya yang memberikan dinar emas padanya. Akhirnya si pengemis buta itu pun meminta Rasulullah SAW untuk duduk sebentar dengannya, karena ada hal yang ingin si pengemis buta itu ceritakan tentang kebohongan besar yang ada terjadi di negeri ini. Dalam hal ini si pengemis buta itu pun tak tahu kalau yang ada di hadapannya itu Rasulullah SAW yang selama ini dia dustakan. Bahkan sahabat Nabi pun sangat geram dan akan mengatroni si pengemis buta itu. Tapi sahabat yang lain mencegahnya karena tak baik bertindak melebihi Nabi. Lantas Rasulullah SAW pun menyuapi makanan kepada sang pengemis buta itu dengan kasih yang sangat sayang dan sangat tulus. Bahkan si pengemis buta itu pun berkata kalau hidupnya tak pernah ada orang yang memperlakukan sebaik dirinya ini. Sontak kedua sahabat itu pun terkesima akan ucapan si pengemis buta itu. Demikian sejak saat itu Rasulullah pun sering mendatanginya pengemis buta itu. Meskipun si pengemis itu tidak mengetahui kalau itu adalah Rasulullah, dan Rasulullah SAW pun tak pernah bercerita tentang dirinya siapa sebenarnya. Meskipun beliau dihina, dicaci, dan didustakan, itulah keutamaan Rasulullah Muhammad SAW. Beliau sangat sadar, beliau sangat sabar dan tetap bersikap lemah lembut terhadap si pengemis itu. Hingga suatu ketika Rasulullah Muhammad SAW pun wafat dipanggil oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Orang yang paling mulia di muka bumi ini pun telah tiada. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Hingga suatu ketika Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu berkunjung ke rumah anaknya, yaitu Aisyah radhiyallahu anha. Beliau mengetuk pintu rumahnya dan dibukalah pintu tersebut. Lantas beliau menanyakan perihal apa saja yang kebiasaan Rasulullah Muhammad SAW yang belum pernah dilakukan oleh beliau. Aisyah radhiyallahu anha pun menjawab kalau ayahnya adalah sahabat yang paling dekat. Tidak ada kebiasaan Nabi yang belum pernah ayahnya lakukan kecuali satu. Lantas sang ayah pun bertanya, apakah itu ya anakku? Lantas Aisyah pun memberitahukan kalau setiap pagi dikala Rasulullah Muhammad SAW melewati pasar, beliau selalu menyempatkan diri menyuapi pengemis buta yang berada di sana. Setelah mendengar penuturan anaknya tadi, keesokan harinya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu pun menemui pengemis buta itu berada. Setelah berjalan cukup lama, tiba-tiba Abu Bakar pun mendengar suara lirih yang tertuju pada pengemis itu. Akhirnya Abu Bakar pun bergegas menemui si pengemis Yahudi buta itu yang ada di pojok kota. Setelah tiba di hadapannya, si pengemis buta itu pun terkejut akan kedatangannya sosok yang ditunggu-tunggu beberapa hari ini. Lantas pengemis buta pun sangatlah senang
karena setelah beberapa hari ini tak jumpa dengan sosok orang yang paling mulia di muka bumi ini. Si pengemis itu pun lantas menyuruhnya menyuapi makanan yang selalu beliau bawa. Di sela itu pun si pengemis itu lantas bercerita tentang kedustaannya pada baginda Nabi besar Muhammad SAW. Abu Bakar As-Siddiq pun geram bukan kepalang. Lantas Abu Bakar pun dengan rasa kasarnya menyuapi makanan ke mulutnya. Si pengemis itu pun sadar kalau itu bukanlah sosok yang dia tunggu. Sebab orang yang biasa menyuapinya itu sangatlah penyabar, penyayang dan tulus pada dirinya, dan selalu menyapanya dengan lemah lembut. Belum pernah dia menemui seorang sebaik itu. Pantasnya dialah yang menjadi seorang rasul, ungkap si pengemis itu. Lalu Abu Bakar As-Siddiq mengakui kalau beliau adalah bukanlah orang yang ditunggu. Lantas pengemis itu pun terkejut dan bertanya, "Lalu siapa engkau?" Akhirnya Abu Bakar pun mengakui kalau beliau adalah salah satu sahabatnya. "Lalu kemana sahabatku yang selalu mendatangiku?" tanya si pengemis itu. "Engkau yakin tidak tahu?" tanya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. "Tidak," jawab si pengemis itu. Lantas Abu Bakar pun menceritakan kalau orang ini maksud itu telah meninggal 2 hari yang lalu. Si pengemis itu pun kaget dan membuang tongkatnya. "Apa? Sudah meninggal? Benarkah?" tanya si pengemis itu. Abu Bakar pun menjawab kalau itu adalah benar. Bahkan dia pun turut menguburkannya. Tiba-tiba si pengemis itu pun menangis berkata, "Mengapa orang sebaik dia meninggal? Dan aku pun belum sempat membalas kebaikannya," tutur si pengemis itu. "Dia adalah orang yang terbaik yang ada di muka bumi ini, melebihi saudara-saudaranya sendiri. Bahkan namanya pun dia tidak mengetahuinya." Lantas Abu Bakar pun bertanya kepada si pengemis itu, "Bapak, maukah aku beritahu siapa orang itu sebenarnya?" Lantas si pengemis itu pun terpengangah dan ingin segera diberitahu. Akhirnya Abu Bakar pun menjawab kalau beliau adalah Rasulullah Muhammad SAW. Mendengar hal itu, si pengemis buta pun kaget dan bukan kepala. "Dia adalah Muhammad? Benarkah apa yang kau katakan itu?" ungkap si pengemis itu. Akhirnya si pengemis itu pun menangis sejadi-jadinya dengan kucuran air mata yang begitu deras sebagai tanda penyesalan yang mendalam. Dan dia pun memohon ampun kepada Allah SWT yang telah mendustakan sang Rasul di hadapan Rasul itu sendiri. Sebagai tanda penyesalan yang mendalam, akhirnya si pengemis buta itu mengucapkan syahadat dan memeluk agama Islam. Dan akhirnya dengan kelembutan Rasulullah Muhammad SAW, akhirnya si pengemis itu pun memeluk agama Islam dan menjadi seorang muslim. Oke guys, terima kasih sudah menonton. Bagi yang belum subscribe, mangga di subscribe agar kalian dapat menonton alur cerita yang lebih seru lagi. Terima kasih, wassalam.